Swastiastu. Saya atas nama Ikrar Sumber Gunawan, NIM 2019-013-005, Prodi Teknik Sipil. Saya mau menjelaskan bab 6 kegiatan belajar, 5 overhead dan profit. Estimasi biaya kondisi umum atau General Condition atau GC. Proyek kondisi umum adalah istilah umum yang memiliki arti yang berbeda bagi pihak yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Tetapi hal itu tetap penting digunakan dengan benar. GC bersifat umum karena tidak memiliki fokus khusus dalam kasus pusat tangga kantor. GC menandai pembiayaan operasi perusahaan yang berada di luar dan tidak berlaku untuk operasional di lokasi kerja individu. Intinya, jika tidak ada proyek konstruksi, perusahaan masih memiliki aktivitas dan biaya GC, tetapi kemudian tidak akan berada dalam bisnis untuk sangat panjang. Beberapa istilah alternatif atau penggunaan frasa GC meliputi: 1. Biaya overhead atau overhead umum. 2. Biaya tidak langsung, yaitu tidak langsung ke biaya konstruksi. 3. Persyaratan umum. 4. Biaya dan administrasi sering kali merupakan bagaimana kondisi umum atau overhead yang dijelaskan oleh entitas publik. 5. Biaya yang dapat didistribusikan dalam nama lain untuk kondisi umum karena biaya overhead didistribusikan biaya operasi seluruh perusahaan dan tidak dikaitkan dengan proyek tertentu atau kegiatan konstruksi. 6. Biaya administrasi atau operasional. 7. Overhead dan keuntungan dikenal sebagai fee bagi kontraktor jika kontraktor mengantisipasi 2% biaya kondisi umum kantor pusat dan menginginkan keuntungan 3%, mereka akan menawar proyek dengan 5% biaya. 7. Overhead untuk perusahaan konsultan meliputi biaya pekerjaan ditambah keuntungan. Tidak ada keuntungan diperhitungkan dalam biaya overhead untuk kontraktor. Ada 2 cara untuk menyiapkan perkiraan kondisi umum. 1. Hanya menerapkan persentase yang telah ditentukan sebelum ke volume tahunan yang diantisipasi yang diproduksi oleh operasi konstruksi. Misalnya, anggap pejabat perusahaan mengantisipasi pada 1 Januari 2020 bahwa perusahaan akan memiliki volume 100 juta pada tahun 2020. Berdasarkan backlog mereka saat ini atau proyek di bawah kontrak tetapi belum sepenuhnya ditagih, dan proyek yang sedang dikerjakan. Jika biaya GC kantor pusat tahun lalu adalah 2 juta dan tahun ini diharapkan serupa, proyek konstruksi tahun ini perlu menghasilkan total biaya 2 juta untuk mencapai titik impas. 2. Cara yang lebih akurat untuk mempersiapkan perkiraan kondisi umum kantor pusat adalah dengan mempersiapkan sebuah perkiraan hitam baris terperinci persis seperti yang dilakukan untuk GC lokasi kerja pada bab sebelumnya. Ada kategori personal dan tenaga 4 kerja, administrasi kantor pusat, bahan dan perlengkapan dan peralatan kantor. Ini semua sangat mirip dengan estimasi lokasi kerja.
Manajemen anggaran General Condition Kantor Pusat. Pengelolaan anggaran kondisi umum kantor pusat adalah tanggung jawab CPO dan CO dan bukan berbasis proyek. Tujuan kontraktor adalah mengurangi biaya overhead kantor pusatnya terkait dengan volume keseluruhan. Ingatlah bahwa biaya sama dengan biaya overhead dan keuntungan. Jika biaya tetap dan biaya kantor pusat berkurang, kemudian keuntungan meningkat sebagaimana tercermin dalam persamaan berikut. V sama dengan overhead plus profit. Overhead atau turun sama dengan profit atau naik. Tujuan dari manajemen O adalah 1. Untuk memastikan perusahaan membelanjakan sesuai anggarannya, seperti yang akan mereka lakukan dengan biaya tidak langsung dan langsung di lokasi kerja. 2. Untuk mengurangi biaya overhead, dan itu bisa dicapai dalam beberapa mode. 1. Kurangi biaya overhead dengan menghilangkan personel. 2. Atribusikan sebanyak mungkin biaya overhead kantor ke proyek konstruksi. 3. Jika peralatan konstruksi dimiliki oleh perusahaan konstruksi, beban tenaga kerja adalah kombinasi dari pajak tenaga kerja dan tunjangan tenaga kerja. 5. Overhead adalah kombinasi biaya tetap dan variabel seperti yang dibahas dengan analisis titik impas nanti. Biaya overhead variabel adalah biaya yang bergantung pada volume item yang akan muncul di bagian bawah halaman ringkasan estimasi dari kontraktor yang berada di bawah garis dan dalam persentase ADD on adalah biaya variabel. Ini termasuk barang-barang seperti asuransi, kewajiban pajak, cukai, dan barang kecil alat, atau dalam kasus overhead kantor pusat, perlengkapan kantor. Jika kontraktor memiliki tahun dengan penjualan bisnis sangat kecil, kemudian meskipun mereka mungkin masih membutuhkan sebuah mesin fotokopi atau biaya tetap, mereka tidak perlu menjalankan kertas sebanyak melalui itu atau biaya variabel. Break-even analysis. Proyek konstruksi diharuskan menghasilkan biaya yang cukup untuk menutupi biaya operasional kantor pusat. Jika anggaran kondisi umum kantor pusat adalah 4 juta, maka 4 juta biaya umum minimum adalah perusahaan hanya perlu membayar tagihannya. Biaya kondisi umum kantor pusat dan lokasi kerja, keduanya dapat dianggap sebagai campuran biaya tetap dan biaya variabel. Biaya overhead tetap adalah biaya yang lebih bergantung pada waktu daripada tergantung pada volume atau pendapatan. Biaya sewa kantor untuk perusahaan 400 per tahun. Jika volume pendapatan perusahaan mencapai 1 juta atau setidaknya mencapai volume 500 juta, maka harga sewa kantor akan terpenuhi. Profit. Kontraktor menetapkan banyak tujuan termasuk membangun proyek berkualitas, jadwal rapat, menjaga keamanan semua orang, dan mengembangkan reputasi yang baik dengan klien dan subkontraktor. Tapi kontraktornya juga dalam bisnis harus menghasilkan keuntungan. Bisnis konstruksi adalah bisnis
yang berisiko dan bukan industri nirlaba. Salah satu aspek unik dari konstruksi adalah tidak adanya biaya yang sebenarnya diketahui sampai proyek selesai. Metode untuk mengestimasi profit. Keuntungan bukanlah apa yang kontraktor tambahkan di bagian bawah. Perkiraan konstruksi mereka menambahkan usulan fee, tetapi untuk beberapa peserta di lingkungan konstruksi, mereka melihat fee sebagai suatu keuntungan. Semua fee adalah juga dikenal dengan margin atau secara umum markup. Tapi seperti yang telah dibahas sebelumnya, fee dibutuhkan pertama kali untuk menutupi biaya overhead kantor pusat, dan semua uang yang tersisa setelah biaya overhead diperhitungkan dapat dianggap sebagai laba kotor. Metode meningkatkan keuntungan. Sasaran kontraktor adalah pertama meraih fee yang telah diestimasi dan kemudian meningkatkannya dengan asumsi biaya overhead kantor pusat ditetapkan. Peningkatan fee secara langsung menghasilkan peningkatan laba, tetapi tanpa sistem ditepat untuk 17 memperkirakan secara akurat dan kemudian melacak biaya seperti tampak pada contoh berikut. Keuntungan tidak bisa diraih apalagi ditingkatkan. Ada banyak cara meningkatkan keuntungan, termasuk 1. Naikkan harga penawaran, tetapi ini juga dapat mengurangi volume. 2. Meningkatkan volume tanpa menambah overhead tetap. 3. Mengurangi pengeluaran overhead tetap dengan volume konstan. 4. Mengkhususkan diri pada satu jenis konstruksi, misalnya fasilitas medis. 5. Bersikaplah selektif dengan pilihan klien, jenis pekerjaan, desainer, subkontraktor, karyawan. 6. Meningkatkan perencanaan prakonstruksi. 7. Mengurangi biaya konstruksi 8. Mempelajari metode yang lebih baik, markup dan add-on lain untuk estimasi. Fee adalah satu-satunya markup yang ditempatkan di bawah garis. Dalam ringkasan estimasi ada beberapa lainnya. Semua estimasi biaya di atas garis dianggap biaya langsung, mirip dengan fee. Item lain di bawah garis adalah persentase tambahan untuk estimasi dan bergantung pada volume, dan oleh karena itu dikategorikan sebagai biaya variabel. Tingkat beban yang berbeda harus diterapkan pada tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tambahan atau add-on persentase kas yang akan muncul di bawah garis pada ringkasan estimasi konstruksi meliputi beban tenaga kerja, kewajiban asuransi, pajak cukai, pajak penjualan, kontingensi, dan biaya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.